Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab pembahasan yang baru yang berjudul respon frekuensi. Apa itu respon frekuensi? Pertemuan kemarin kita membahas suatu rangkaian yang bekerja pada satu frekuensi tunggal. Apakah itu frekuensinya 50 Hz, apakah dia 60 Hz atau frekuensi yang lain. Pada bab ini kita membahas atau menganalisa suatu rangkaian dengan frekuensi yang divariasikan. Untuk lebih pahamnya kita akan mulai dengan contoh suatu rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik menyuplai suatu resistor dan induktor. Di sini ada V input dan di sini ada R, di sini ada L. Kita ingin mengetahui berapakah tegangan pada induktor. Di sini ada V output. Jadi V outputnya itu adalah tegangan pada induktor. Dengan menggunakan analisis impedansi dan hukum pembagi tegangan, kita akan mendapatkan relasi seperti ini. V output itu sama dengan J omega L dibagi dengan R ditambah J omega L dikalikan dengan V input. Perhatikan persamaan ini. Inilah yang biasa kita sebut dengan fungsi alih atau fungsi transfer. Fungsi alih itu adalah suatu fungsi yang dikalikan dengan input maka akan menghasilkan output. Jadi begitu sederhananya. Secara umumnya kita bisa gambarkan seperti ini. Suatu input, sebut saja dia X, masuk ke sebuah fungsi alih, maka akan menghasilkan output Y. Karena inputan kita itu adalah inputan yang bergantung pada frekuensi, kita sebut saja X fungsi W. Fungsi transfer juga suatu fungsi yang bergantung frekuensi, begitu pula dengan outputnya. Dan di sini harus dipahami dulu ya, bahwa beda frekuensi sebenarnya beda juga dengan omega. Tapi omega dan frekuensi itu saling terkait dengan persamaan 2πf. Kita merubah frekuensinya berarti kita merubah omeganya. Jadi tidak ada masalah jika kita bilang omega itu adalah suatu bentuk frekuensi juga. Kemudian kita lihat fungsi alih di sini adalah suatu fungsi alih yang berbentuk bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Bagaimana jika kita ingin merubahnya menjadi bentuk polarnya? Itu gampang saja. Yang di atas ini akan berubah menjadi omega L sudut 90 derajat. Kemudian yang di bawahnya itu berubah menjadi akar R kuadrat ditambah omega L dalam kurung pangkat 2 sudut tangen minus 1 omega L dibagi dengan R. Dan kita akan sederhanakan lagi, maka ini akan menjadi omega L dibagi dengan akar R pangkat 2 ditambah omega L dalam kurung pangkat 2 sudut 90 derajat dikurang tangan minus 1 omega L dibagi dengan R. Jadi sekarang kita sebut fungsi alih ini dengan huruf H omega, dan kita dapatkan dua bentuk rektangular dan bentuk polar. Sekarang kita lihat fungsi alih kita ini terdiri dari dua komponen. Satu adalah magnitud dari fungsi alih tersebut, dan yang kedua adalah sudut fasa dari fungsi transfer tersebut. Magnitudnya ini merupakan suatu fungsi omega. Begitu pula dengan sudut fasa dari fungsi transfer ini, itu juga bergantung omega juga. Ini kita akan sebut lebih lanjut magnitud ini sebagai gain atau fungsi gain, sedangkan fasa ini kita sebut dengan fungsi fasa yang disimbolkan dengan pi. Kita akan menganalisa bagaimana jika frekuensi inputan dari rangkaian ini kita variasikan. Fokus pertama di fungsi gainnya dulu. Mari kita gambarkan bagaimana perubahan frekuensi, perubahan omega mempengaruhi nilai gainnya. Nah, di sini kita lihat ya, gain itu biasa disimbolkan juga dengan H, nilai mutlak dari H atau magnitud dari H sendiri, atau biasa juga orang gambarkan dengan simbol H yang ditulis miring. Tapi kita pakai ini saja ya, biar lebih jelas. Ini H dan di sini adalah omega. Jika kita mulai dari omega sama dengan 0, maka tentunya gainnya itu akan sama dengan 0 juga. Kemudian kita naikkan frekuensinya, omega itu akan naik. Kita naikkan ke angka tahingga, kita naikkan dia sampai menuju tahingga. Maka apa yang terjadi dengan gain kita lihat persamaan ini. Di atas akan menjadi tahingga dan penyebutnya juga akan menjadi tahingga. Sehingga gain yang kita peroleh itu akan sama dengan 1. Ingat, tahingga dibagi dengan tahingga sama dengan 1. Maka kita akan bisa menggambar bagaimana kurva dari perubahan gain terhadap perubahan omega itu seperti ini. Nah, semakin besar omeganya, maka gainnya akan mendekati 1. Bagaimana dengan fungsi fase sendiri?
Kita akan coba gambarkan juga. Jadi di sini itu fasanya, kemudian di sini adalah omega. Kita mulai omega sama dengan 0. Tangan minus 1, omega, subtrus omega sama dengan 0, 0 kali L dibagi dengan R sama dengan 0. Tangan minus 1, 0 itu sama dengan 0 juga. 90 dikurang 0 sama dengan 90. Pada saat omega sama dengan 0, fasanya sama dengan 90 derajat. Kita naikkan omeganya menuju tahingga. Apa yang akan terjadi? Tangan minus 1 tahingga itu sama dengan 90 derajat. 90 dikurang 90 sama dengan 0. Apa yang terjadi? Fungsi fasa kita itu akan mendekati 0 dengan bertambahnya omega. Nah, ini berkebalikan dengan gain tadi. Kira-kira seperti ini dia gambarnya. Nah, ini untuk rangkaian RL. Perhatikan fungsi transfer kita di sini. Dia ternyata merubah magnitude dan sudut fasa dari tegangan inputnya. Perhatikan di sini ya. Fungsi transfer ini merubah magnitude dari tegangan input beserta sudut fasanya. Kemudian lihat ke fungsi gainnya, itu dikenal juga istilah frekuensi cutoff atau disimbolkan F0. F0 ini menghasilkan nilai omega 0. Nah, omega 0 itu sama dengan 2pi kali F0. Konsep frekuensi cutoff ini mengatakan seperti ini. Pada frekuensi F0 atau pada omega 0 sama dengan 2pi F0, gain itu menjadi sama dengan 1/2. Kita juga bisa mengatakan pada omega 0 sama dengan 2pi F0, V output itu sama dengan 1/2 kali V input. Nah, ini dari gainnya ya, penguatannya ya. Magnitude V input itu sudah dikuatkan 1/2 kali. Nah, kapan itu terjadi? Nah, itu ketika gainnya bernilai 1/2. Pada frekuensi berapakah dia? Pada omega berapakah dia? Kita akan lihat di sini. Omega L dibagi dengan akar R kuadrat ditambah omega L pangkat 2 sama dengan 1/2. Sekarang bagi ruas atas dan ruas bawah dengan omega L. Kemudian omega L-nya kamu masukkan ke dalam akarnya ini. Maka kita akan dapatkan 1 dibagi dengan akar R kuadrat dibagi dengan omega L dalam kurung pangkat 2 ditambah 1. Omega L pangkat 2 dibagi omega L pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan 1/2. Bagaimana agar persamaan ini terpenuhi? R kuadrat dibagi dengan omega L pangkat 2 itu harus sama dengan 1. Kita tuliskan R kuadrat dibagi dengan omega L pangkat 2 sama dengan 1. Atau omega sama dengan R dibagi dengan L. Nah, inilah dia. Frekuensi cutoff itu terjadi di mana omega 0 itu sama dengan R per L. Nah, inilah dia konsep frekuensi cutoff. Frekuensi yang membuat magnitude dari tegangan input itu berubah atau turun menjadi 1/2 kalinya. V output sama dengan 1/2 kali V input. Atau V output sama dengan 0,707 V input. Di grafik ini kita bisa tuliskan dia di sini. Sama dengan 0,707. Oke, jadi seperti itu ya. Omega 0 di sini besarnya sama dengan R per L. Nah, omega 0 ini itu nilainya berbeda-beda tergantung bagaimana model fungsi alihnya. Sekarang kita membuat suatu contoh lagi, rangkaian RC. Jadi di sini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada resistor, di sini ada kapasitor. Ini V input, ini R, dan ini C, kemudian outputnya ada di C, V out. Bagaimana fungsi alih dari rangkaian kita ini? Kita langsung tulis saja ya. H omega sama dengan P per J omega C dibagi dengan R ditambah 1/J omega C. Kita akan sederhanakan bentuk fungsi alih ini. Itu menjadi 1 dibagi dengan J omega C R ditambah 1. Ruas atas dan ruas bawah kita kalikan dengan J omega C, maka bentuknya jadi seperti ini. Kita jadikan dia bentuk polar. 1 dibagi dengan
akar 1 ditambah omega C R pangkat 2 sudut minus tangan pangkat minus 1 omega C R. Omega kali C kali R ya. Bagaimana dengan konsep frekuensi cut off kita tadi? Yaitu diperoleh ketika 1 akar 1 tambah omega C R pangkat 2 itu sama dengan 1 akar 2. Atau omega C R pangkat 2 sama dengan 1. Omega sama dengan 1 CR atau 1 RC. Nah inilah dia kondisi cut off kita. Berada pada kondisi omega 0 sama dengan 1 RC. Sekarang kita akan menggambar bagaimana kurva gain dan frekuensi untuk rangkaian RC. Di sini ada gain dan di sini ada frekuensi. Ada omega. Kita coba substitusi omega sama dengan 0. Apa yang terjadi? Hanya ternyata sama dengan 1. Itu omega sama dengan 0. Kemudian kita naikkan ke omega hingga apa gain kita itu akan mendekati 0. Sehingga kurvanya itu akan menjadi seperti ini. Bagaimana dengan fungsi fasanya? Fungsi fasanya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini omega dan di sini adalah fasa. Ketika omega sama dengan 0, maka sudut fasanya juga akan sama dengan 0. Tangan minus 1, 0 itu sama dengan 0. Kemudian kita naikkan omega menjadi tahingga. Maka nilai sudut fasanya menjadi minus 90 derajat. Ingat di sini ada tanda minus ya. Minus tangan minus 1 tahingga itu sama dengan minus 90 derajat. Kurva dari fungsi fasanya menjadi seperti ini. Nah, kita gambarkan frekuensi cut off-nya. Kira-kira dia ada di sini. Ini omega 0 dan di sini nilainya 0,707. Sedangkan di sini pada fungsi fasa untuk omega sama dengan omega 0, maka nilai sudut fasanya itu adalah minus 45 derajat. Kita substitusi saja ya, omega sama dengan 1 RC, maka di sini menjadi tangan minus 1 dari 1. Itu kan sama dengan 45 derajat. Dikalikan dengan minus 1, berarti dia minus 45 derajat.